Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Tapi kalau enakan kita tanya langsung dulu ya, tanya jawab dulu. Jadi kalau misalkan saya masuk ke SwiftX 14 nanti ke skip, ada yang lupa atau teman-teman mau catat juga boleh nanti di akhir. Ada yang mau bertanya dulu? Belum ya? Oke, kalau misalkan belum kita lanjut ya. Karena mungkin sebelumnya juga Supreme Aerospace tidak banyak perubahan ya. Tadi saya bilang perbedaannya hanya di prosesor dan juga QHD dan fitur Intel Unison. Oke, produk kedua adalah SwiftX. Lagi-lagi dikasih sama HQ kita indikator huruf di sini 14 untuk menandakan kalau misalkan ini laptop 14 inch. Ya. Apa sih keunggulan dari SwiftX yang baru? Kita akan lihat ya. Tapi memang secara fisik ini jauh berbeda dibandingkan dengan SwiftX yang saat ini kita punya. SwiftX generasi 12 tier itu berbeda ya. Fisiknya berbeda. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum masuk ke keunggulan, kita bahas dulu nih. Laptopnya tipis, laptopnya ringan, dengan dedicated graphic, buat siapa? Gitu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah untuk content creator yang punya mobilitas tinggi, pastinya ya. Mobilitas tinggi yang biasanya membutuhkan laptop tipis, ringan, baterai life yang awet, performance-nya tetap terjaga, kita tawarkan dengan si SwiftX ini. Ya, tapi ada yang spesial di SwiftX yang terbaru ini ya. Ini ada clue-nya, spesifikasi singkat, tapi nanti akan kita bahas aja langsung ya. Oke, yang pertama keunggulannya adalah kita menggunakan pastinya 13 Gen dari Intel Core Processor yang seri H juga ya. Sama-sama 45 watt, enggak lagi di 28. Dan kita pertahankan keringanan dari laptop ini di 1,5 kg ya, dengan dedicated graphic up to NVIDIA RTX 4050 yang ini sudah 6 GB DDR6 ya. Dan ada supported by Studio Driver yang pastinya membuat content creator ketika menggunakan device ini mendapatkan performance yang stabil ketika digunakan di creative application ya. Yang kedua, kita juga mengupgrade dari sisi sistem pendinginannya ya. Meskipun di SwiftX ini, nanti akan kita lihat di slide selanjutnya ya. Jadi yang baru dari sistem pendinginannya ini adalah kita menggunakan sistem Twin Air juga, tapi ada satu mode tambahan yaitu adalah turbo mode. Kalau tadi kita biasanya cuma punya silence, normal, performance, ini kita tambahkan mode turbo. Apa sih mode turbo itu, nanti akan dijelaskan ya. Yang terakhir, kalau SwiftX sekarang kita masih pakai yang Full HD, IPS panel, sekarang dia baru dapat upgrade teman-teman ya. Dia pakai panel OLED 2,8K dengan color gamut 100% display. Mungkin dalam hati teman-teman ada yang bilang akhirnya ya, akhirnya dapat juga ya. Nah, ini untuk yang bagian dari performance ya. Tadi sudah disebutkan kalau misalkan kita akan pakai up to 4050 RTX, ada sertifikasi dari NVIDIA Studio dan drivernya juga pastinya. Dan karena ini sudah pakai RTX, artinya dia juga bisa menjalankan NVIDIA Suite ya, NVIDIA Creative Suite yang isinya seperti NVIDIA Omniverse, Canvas, dan juga Broadcast ya. Tentunya ini sangat menarik ya teman-teman kalau kita ngomongin NVIDIA Studio Suite ini, karena ini sangat memudahkan content creator ya. Terutama kalau saya paling senang itu yang NVIDIA Canvas. Kenapa? Karena NVIDIA Canvas ini bikin orang yang gak jago gambar jadi bisa gambar. Teman-teman pernah lihat ya? Jadi nih, kalau misalkan teman-teman belum pernah lihat, kita lihat bareng-bareng biar kita juga punya knowledge yang sama ya. Ini NVIDIA Canvas, jadi bisa dijalankan di RTX Group ya, dari NVIDIA, seperti yang nanti akan dipakai di SwiftX. Dia hanya menggambar yang sebelah kiri, tapi hasil langsung sebelah kanan karena diproses dengan AI ya. Intinya apa? Teman-teman gak perlu punya skill gambar lagi, karena semuanya dibantu oleh AI. Dan ketika dibantu lagi sama suite yang lain ya, Omniverse tadi namanya, itu akan menjadi lebih bisa dibikin 360 ya. Ini kita lihat ulang ya.
gambar coretan nggak beraturan seperti ini langsung diproses menjadi AI seperti ini. Ya, jadi sangat menarik, dan ini kita lihat menjadi salah satu fitur yang menjanjikan untuk dunia konten creator, khususnya untuk yang desain. Ya. Bisa diekspor langsung ke 3D di Omniverse. Tuh ya teman-teman ya, di bagian belakangnya gambar gunungnya di bagian belakang. Ya, jadi ini menjadi salah satu yang nantinya menjadi paket komunikasi yang kita juga jual ketika meng-highlight RTX, tentunya dengan Studio Driver yang tadi saya bilang ini lebih stabil dibandingkan dengan yang versi non studio.